Perlawanan yang terjadi di Kalimantan Selatan di wilayah Kerajaan Banjar berlangsung hampir setengah abad lamanya. Jika dilihat coraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek, yaitu pada tahun 1859 sampai dengan 1863, dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1863 sampai dengan 1905. Perlawanan ini meletus pada tahun 1859 karena rakyat dan beberapa bangsawan di Banjar merasa tidak senang dengan pengangkatan Pangeran Tamzidillah. Kalau ditinjau lebih jauh, di kalangan rakyat sudah lama terpendam rasa tidak senang karena persoalan pajak dan kerja wajib yang memberatkan. Pajak yang semakin berat ini berhubungan dengan semakin kecilnya daerah kekuasaan kesultanan. Penyempitan daerah Banjar dari waktu ke waktu berdasarkan perjanjian dengan Belanda berpangkal pada adanya hasil tertentu di daerah kesultanan yang dapat diperdagangkan. Hasil tersebut adalah lada, rotan, damar, emas, dan intan. Hasil-hasil ini yang mengundang orang-orang asing Belanda dan Inggris datang ke tempat ini guna mendapatkan hasil-hasil Banjar. Pada awal abad ke-17 datang pedagang Belanda yang dengan susah payah mendapatkan izin untuk berdagang di sana. Akan tetapi kemudian mereka diusir karena ternyata merugikan pedagang dari Banjar sendiri. Setelah kepergian pedagang Belanda, datang pula pedagang asing lain, yaitu Inggris. Bangsa ini pun akhirnya bernasib serupa dengan pedagang Belanda, yaitu mereka diusir dari wilayah negara Banjar karena ternyata juga merugikan pedagang pribumi. Orang-orang asing dengan mudah dapat diusir dan dikalahkan oleh rakyat atau penguasa Banjar karena dalam taraf ini kedudukan mereka belum kuat. Orang asing di sana belum merupakan suatu kekuatan yang berarti, suatu kekuatan yang dapat mengguncangkan kewibawaan dan ketentraman di wilayah Banjar. Setelah pedagang Inggris meninggalkan Banjar pada dasawarsa ketiga abad ke-18, Banjar didatangi lagi pedagang Belanda. Sultan Tahlillah dapat didekati oleh Belanda. Pada tahun 1734 diadakan suatu perjanjian di mana pedagang-pedagang Belanda diberikan fasilitas perdagangan. Pada masa awal, hingga matinya Belanda, sangat bergantung pada sikap dan tindakan Sultan. Setelah setengah abad Belanda melakukan perdagangan di sana, muncul kesempatan untuk berkembang, yaitu adanya pertentangan di kalangan para bangsawan mengenai kedudukan Sultan, yaitu antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir. Untuk dapat mempertahankan kedudukannya, Pangeran Nata meminta bantuan kepada Belanda. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan Belanda. Dengan bantuan Belanda, akhirnya Pangeran Amir dapat ditangkap, kemudian dibuang ke Ceylon. Akan tetapi Pangeran Nata, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian baru yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 1787, harus menyerahkan sebagian wilayah kesultanan kepada Belanda, seperti daerah-daerah Tanah Bumbu, Pegatan, Kutai, Bulongan, dan Kota Waringin. Sementara wilayah negara lainnya tetap dikuasai Sultan, tetapi sebagai pinjaman. Pada masa 1811 sampai dengan 1816, daerah-daerah Belanda di Kesultanan Banjarmasin ini dikuasai oleh Inggris. Setelah Inggris meninggalkan Banjarmasin pada tahun 1816, Sultan Sulaiman yang memerintah tahun 1808 sampai dengan 1825 mengadakan perjanjian baru dengan Belanda pada tanggal 1 Januari 1817 yang isinya menyebutkan penyerahan daerah-daerah kesultanan kepada Belanda. Daerah-daerah itu adalah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kota Waringin, Lawai, Jelai, Pegatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, dan Berau. Selain pertentangan antar bangsawan di pusat pemerintahan, kericuhan yang terjadi di daerah-daerah juga dijadikan alasan oleh Belanda untuk mengadakan intervensi.
seperti kericuhan yang terjadi di Marabahan dan Tanah Dusun pada tahun 1825 yang sedikit mengkhawatirkan Belanda. Untuk mengatasi Sultan, diadakan perjanjian tambahan baru dengan Sultan, dan daerah tersebut kemudian menjadi milik Belanda. Perjanjian yang dilakukan antara Sultan Adam Al-Wasik Billah, yaitu yang memerintah pada tahun 1825 sampai dengan 1857 dengan Belanda pada tanggal 4 Mei 1826, memberikan kesempatan kepada Belanda untuk memperoleh daerah yang lebih luas lagi. Seluruh daerah kesultanan kecuali daerah hulu sungai, Martapura, dan kota Banjarmasin masuk dalam kekuasaan Belanda. Selain itu, dalam perjanjian tersebut disebutkan adanya pemberian kekuasaan kepada Belanda untuk menentukan personalia dalam pengangkatan pejabat kesultanan. Setiap cinta